sejahtera untuk kita semua. Saya Irfan Tasnur, dosen pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Mata kuliah bidang keahlian saya adalah mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Pada video penilaian PDD UKTPT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025, saya mengajarkan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Adapun CPL pada mata kuliah ini yaitu 1. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Yang kedua adalah menguasai konsep dan teori sejarah, terutama yang berkaitan dengan sejarah nasional Indonesia, sejarah kawasan, dan filsafat sejarah. Yang ketiga yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data yang logis. Dan yang terakhir adalah mampu mengaplikasikan metode penelitian dan penulisan sejarah sehingga dapat merekonstruksi secara kritis, analitis, dan imajinatif setiap peristiwa yang terjadi pada peristiwa sejarah. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar kolonialisme dan imperialisme serta dinamika kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara beserta dampaknya terhadap struktur sosial dan politik lokal. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan dan sistem pemerintah kolonial yang diterapkan oleh VOC dan Hindia Belanda serta menilai implikasinya terhadap ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi tujuan, pelaksanaan, dan dampak politik etis sebagai tonggak awal munculnya kesadaran nasional di Indonesia. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang narasi historis kritis mengenai bentuk-bentuk perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial adalah mata kuliah wajib di program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Mata kuliah ini membahas mulai dari proses kedatangan bangsa Barat hingga politik etis. Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa berpikir kritis terkait dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman historis yang kuat, bersikap kritis terhadap warisan kolonial, dan mampu merekonstruksi sejarah secara akademik dan kontekstual. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan contextual learning dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Dan pada tahap evaluasi, saya memberikan kuis dengan menggunakan media Kahoot. Berikut merupakan video pembelajaran di kelas. Baik, sudah siap semua? Ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Silakan Ahyar untuk memimpin terlebih dahulu doa. Izin Pak, jadi teman-teman sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memulai pembelajaran pada sore hari. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Saya absen terlebih dahulu. Sabri Abdul, Arni Abdullah, Nur Aziza, Alia Papuntungan. Izin. Oh, izin. Ini kemana? Ikut lomba. Oh, ikut lomba. Oke, baik. Rizpal Husain? Oke, cuma Alia ya yang tidak hadir? Ya. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau minggu lalu kita belajar terkait dengan sistem tanam paksa yang terjadi di Hindia Belanda. Hari ini ada periodisasi baru yang kita akan pelajari, yaitu terkait dengan Hindia Belanda pada masa liberal 1870 sampai 1900. Jadi rentang waktunya lumayan lama, yaitu 30 tahun penerapannya. Sebelum masuk di dalam materi,
Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan CPMK. Jadi CPMK ini kita sudah masuk dalam CPMK 4, di mana dalam CPMK 4 ini dijelaskan bahwa mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan dan sistem pemerintahan kolonial oleh VOC dan Belanda, serta menilai implikasinya terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Jadi nanti adik-adik akan diminta menilai apakah baik atau buruk terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah kolonial. Yang kedua adalah sub CPMK. Jadi kita sudah masuk sub CPMK 6, artinya tinggal beberapa CPMK lagi perkuliahan kita ini berakhir ya. Sub CPMK 6 di mana mahasiswa mampu menilai dampak masa ekonomi liberal terhadap struktur ekonomi masyarakat kolonial. Jadi nanti adik-adik juga akan disuruh menilai apakah ekonomi liberal ini positif atau negatif bagi masyarakat kolonial pada saat itu, masyarakat Hindia Belanda, dan apakah ada dampaknya di masa sekarang, kurang lebih begitu. Baik, sebelum memulai saya akan tampilkan satu buah video dulu, silakan disimak baik-baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang John Locke, seorang filsuf Inggris yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Locke dikenal sebagai bapak liberalisme dan bapak empirisisme Inggris, dan karyanya telah memberikan dampak yang mendalam pada bidang filsafat, politik, dan pendidikan. Dalam karya Locke and Essay Concerning Human Understanding, Locke berpendapat bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Dia menolak gagasan bahwa manusia dilahirkan dengan keinidalaan, dan sebaliknya berpendapat bahwa pikiran kita adalah batu tulis kosong yang diisi dengan pengalaman indrawi kita. Dalam Two Treatises of Government, Locke mengembangkan teori tentang hak alami, pemerintahan yang sah. Dia berpendapat bahwa semua orang dilahirkan dengan hak-hak alami tertentu, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan harta benda. Oke, baik. Itu tadi video terkait dengan John Locke. Ada yang bisa memberikan komentar terkait apa itu liberalisme? Oke, Gracie. Baik, terima kasih Pak. Liberalisme adalah paham yang menekankan kebebasan individu sebagai nilai utama di mana setiap orang berhak menuntut hidupnya tanpa campur tangan berlebihan dari negara. Prinsip ini juga menuntut adanya pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan hanya sah jika mendapat persetujuan dari rakyat. Terima kasih. Oke, terima kasih Gracie. Berikan aplaus dulu adik-adik. Baik, jadi yang disampaikan oleh saudara Gracie tadi bahwa John Locke ini adalah bapak dari liberalisme, adik-adik sekalian. Maksud dari bapak liberalisme, dia yang mengemukakan pertama kali terkait dengan liberalisme yang ada di dunia, di mana liberalisme itu sebenarnya adalah paham kebebasan. Intinya itu, sebebas-bebasnya, masyarakat tidak boleh diatur sama sekali, oleh negara sekalipun. Namun, apakah ini juga terjadi pada masyarakat kolonial? Yang notabene pada saat itu, 1870 hingga 1900, kita masih dalam keadaan dijajah. Ya, apakah terjadi? Maka dari itu kita akan mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan masa liberal. Baik, berikutnya, apa itu masa liberal di Hindia Belanda? Jadi masa liberal itu adalah periode penting dalam sejarah Indonesia, di mana pada masa ini adik-adik sekalian berakhir yang disebut dengan kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa sudah dihapuskan lagi karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan zaman dan terlalu mengeksploitasi masyarakat Indonesia pada saat itu. Sehingga orang-orang Belanda kemudian mau untuk mengganti sistem ini dengan satu sistem baru yang disebut dengan liberal. Memberikan kesempatan dahulu perkebunan, jadi kalau ada kebun di Indonesia itu miliknya negara. Negara yang mengelola dan lain sebagainya. Namun dengan masuknya sistem liberal, maka diganti pengelolanya menjadi orang-orang swasta. Jadi swasta berhak untuk mengeksploitasi sebanyak-banyaknya. Kurang lebih begitu adik-adik ya. Berikutnya, apa latar belakang terjadinya masa liberal? Silakan dilihat di slide-nya. Yang pertama, kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda.
Jadi karena kita ini anak jajahannya Hindia Belanda, maka politik yang terjadi di Belanda itu sangat mempengaruhi apa yang terjadi di Hindia Belanda. Pada saat itu ada dua golongan yang bersaing, yaitu konservatif dan liberal. Akhirnya apa? Ternyata golongan liberal ini memenangkan pemilu. Artinya mereka banyak di parlemen dan menuntut pemerintah agar orang-orang swasta bisa mengelola dan mengeksploitasi lahan di Hindia Belanda menggantikan negara. Negara tidak usah ikut campur lagi. Wah, berarti ini sudah sesuai dengan prinsipnya Locke tadi. Ya. Kedua, adik-adik bisa lihat kritik terhadap tanam paksa dalam buku yaitu Max Havelaar, karya dari Multatuli. Jadi ada sebuah buku diterbitkan oleh seseorang yang bernama Multatuli. Nama aslinya adalah Edward Douwes Dekker. Tapi jangan keliru ya, ada namanya Ernest Douwes Dekker. Kalau Ernest Douwes Dekker, dia yang disebut 3 serangkai, mendirikan yang namanya Indische Partits. Kalau yang ini menulis buku Max Havelaar. Dia mengkritik kebijakan kultur stelsel. Ini tidak sesuai lagi dan lain sebagainya. Akhirnya didengar sampai parlemen, akhirnya pemerintah kolonial meniadakan yang namanya kultur stelsel. Kemudian berikutnya ada namanya Agrarische Wet atau biasa disebut dengan Undang-Undang Agraria. Di mana di dalam Undang-Undang Agraria ini dijelaskan bahwa swasta bisa menyewa tanah milik pribumi. Selama berapa? 5-20 tahun. Tetapi kalau pemerintah punya tanah, maka tanah pemerintah bisa disewa selama 70 tahun. Jadi kalau milik pribumi itu disewakan 5-20 tahun, kalau dia milik pemerintah disewakan selama 70 tahun. Lebih lama lagi. Jadi tujuan awalnya adalah melindungi hak tanah milik pribumi. Apakah dalam proses penerapannya sesuai dengan kebijakannya? Kita lihat sama-sama. Oke. Aturan pada masa liberal, ini aturannya. Yang pertama ada yang disebut dengan Indische Comptabiliteit Wet 1867. Di dalam hal ini, pemerintah sudah dibatasi kewenangannya, adik-adik sekalian. Kemudian berikutnya, yang kedua, Agrarische Wet, tadi Undang-Undang Agraria, dia mengatur tentang bagaimana proses tanaman, perkebunan, pengelolaannya, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah Suiker Wet 1870. Jadi, sama ya, Undang-Undang Agraria, terbit 1870, Suiker Wet, ini 1870. Undang-Undang Gula. Kenapa Pak mesti ada undang-undangnya sendiri? Kan cuma gula. Ingat, gula pada saat itu sangat diperlukan menjadi salah satu komoditi impor, ekspor yang luar biasa ke luar negeri. Dan sangat dibutuhkan untuk apa? Buat makanan yang manis-manis. Ya, kalau Anda ngopi dan teh pasti membutuhkan yang namanya gula. Maka karena ada tanaman teh dan kopi, maka gula juga dibutuhkan pada saat itu. Untuk apa? Membuat rasa manis. Atau ada yang suka di sini minum kopi yang pahit-pahit saja, ya? Oh, suka minum ini, tidak pakai gula sama sekali, atau pakai gula sedikit? Oh, sedikit-sedikit ya. Baik. Berikutnya, apa sih inti Undang-Undang Agraria 1870? Yang pertama adalah sewa tanah. Sewa tanah. Jadi, yang tadi saya sebutkan bahwa nanti ada perusahaan dia bisa sewa tanah. Kalau hari ini Pak, apakah bisa kita lihat sistem sewa tanah ini? Dia bukan sistem sewa tanah namanya. Kalau sekarang namanya hak guna usaha, HGU. Biasanya ada pulau atau ada hutan dan lain sebagainya. Kemudian diberikan hak guna usaha untuk dikelola oleh swasta. Swasta nanti dikenakan pajak. Begitu ya, kurang lebih. Hari ini masih ada kebijakan itu, tetapi sangat berbeda bentuknya tentunya. Berikutnya, ada yang disebut dengan Egindem. Apa itu Egindem? Kalau sekarang Anda sebut ini sebagai sertifikat tanah. Ya, jadi Egindem itu adalah sertifikat tanah. Jadi sertifikat tanah ini adik-adik sekalian
adalah sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat pribumi yang diakui oleh negara. Pak, bagaimana kalau misalnya tanahnya tidak punya sertifikat? Ada di sini tanah milik bapaknya, ibunya, neneknya yang belum punya sertifikat? Ada? Biasanya kan ada tanah luas sekali tapi tidak ada sertifikatnya ya. Oke. Kalau di masa Belanda diterapkan ini, ada namanya domain verklaring. Apa itu domain verklaring? Domain verklaring ini adalah tanah milik pemerintah. Jadi kalau ada tanah, dia tidak ada egendemnya, maka suatu saat nanti, pada saat pemetaan, dia tidak ada egendemnya, tidak diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya apa? Akhirnya adalah tanah tersebut kemudian dijadikan sebagai milik pemerintah. Sama sekarang, Dek. Sekarang sejak berlakunya undang-undang undang-undang tahun 2019 terkait dengan pertanahan, kalau ada tanah yang tidak ada sertifikatnya hari ini, nanti diakui milik pemerintah sama hari ini. Makanya hati-hati kalau ada tanahnya belum ada sertifikatnya, segera diurus adik-adik. Tanya orang tuanya ya. Oke, baik. Dampaknya apa? Apakah kira-kira ada dampaknya hari ini adik-adik sekalian? Apakah masih berdampak surat-surat tanah ini sampai hari ini? Kita lihat sama-sama. Ini ada sebuah berita, bisa dilihat di depannya. Bisa dilihat, ironis, Tanah Manggala, warga belisah dari negara. Ini terancam jadi korban putusan berbasis dokumen kolonial. Jadi tanahnya ini punya sertifikat tanah, adik-adik. Punya sertifikat tanah, sah ya dari BPN. Tapi digugat, pakai apa? Pakai yang disebut dengan egendem. Jadi dia ada salah satu keluarga itu menemukan egendem tahun 1830. 1830. Artinya kurang lebih hampir 200 tahun yang lalu. Kemudian diklaimlah, dimasukkanlah di persidangan ya, di pertanahan bagian perdata. Disidangkanlah, ternyata egendem ini yang kemudian menang adik-adik. Akhirnya apa? 1.500 kepala keluarga terancam tergusur. Tergusur. Ada satu masjid yang terancam tergusur. Ada 2 sekolah yang terancam tergusur. Dan beberapa kantor yang terancam tergusur. Kenapa bisa terjadi begini? Begini ceritanya. Biasanya peristiwa ini terjadi, orang tidak punya egendem, tapi hilang. Pas dicari tidak ketemu. Karena tidak ada yang mengaku menjadi pemilik tanah tersebut, maka tanah tersebut diakui sebagai milik pemerintah. Kemudian dijual-juallah tanah tersebut, diberikan kepada warga dan lain sebagainya. Tiba-tiba egendem ketemu. Akhirnya terjadi sidang dan menang egendem ini. 1.500, bayangkan. Jadi kalau ada yang bilang tidak ada pengaruh, ya, tidak ada pengaruh sejarah terhadap kehidupan masa kini, sama seperti yang kita pelajari pada pengantar ilmu sejarah, bahwa itu terdapat pengaruh besar. Apa yang terjadi di masa lalu mempengaruhi kehidupan kita di masa kini, bahkan masa yang akan datang. Kemudian adik-adik sekalian, silahkan berdiskusi apakah ada dampaknya. Ini ada beberapa penelitian yang saya lakukan, saya bagi jadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 4 orang. Kelompok 2 4 orang, kelompok 3 4 orang, kelompok 4 orang juga ya. Baik. Silakan di-scan, ambil HP-nya, di-scan. Silakan di-scan, ambil HP-nya. Ya. Silakan di-scan barcode-nya. Ini penelitian saya yang pertama berjudul Liberalisme dan Monetisasi Ekonomi Hindia Belanda 1870 sampai 1900. Yang kedua berjuis Jawa, transformasi sosial di tengah kolonialisme abad 19 hingga abad ke-20. Oke. Oke, silakan berdiskusi adik-adik. Kalau sudah scan, silakan berdiskusi. Silakan dimulai diskusinya. Oke. Silakan. Jadi instruksinya adik-adik diperhatikan. Buat kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang, baca dan diskusikan artikelnya.
analisis permasalahan dan dampak liberalisme pada masa Hindia Belanda, dan presentasikan hasil temuan di kelas. Oke, barcode-nya. Sorry. Ya, sudah ya diskusinya ya? Oke, baik. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang dampak dari liberalisme. Yang pertama, itu timbul berbagai masalah sosial seperti meningkatnya kemiskinan, utang piutang, perjudian, konsumsi candu, seks bebas, dan kejahatan akibat ketergantungan terhadap uang. Kemudian yang kedua, terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial, di mana keuntungan besar hanya dinikmati oleh pengusaha asing dan bangsawan lokal, sedangkan masyarakat biasa semakin terpuruk. Yang ketiga, tidak ada peningkatan kesejahteraan signifikan bagi pribumi, bahkan terjadi dehumanisasi akibat sistem dan mengeksploitasi tanpa perlindungan sosial yang memadai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini ada beberapa dampak yang terjadi atas liberalisme Hindia Belanda. Yang pertama itu ada maraknya masalah sosial seperti utang, perjudian, candu, dan kriminalitas. Eksploitasi buruh oleh swasta melalui sistem upah murah dan pajak uang. Borjuis pribumi tetap kalah dari modal asing dan Tionghoa. Perubahan sosial tidak merata, hanya elit lokal yang diuntungkan. Oke, terima kasih kelompok 4. Berikutnya, ada yang masih mengganjal atau yang mau ditanyakan, silakan. Oke, silakan. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Yang ingin saya tanyakan, mohon maaf Pak, bisa saya berdiri? Boleh, silakan. Iya. Jadi di sini saya ada beberapa catatan pertanyaan mengenai penjelasan tadi Pak. Mengapa masa liberal disebut membuka jalan bagi munculnya politik etis di awal abad ke-20 Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi ini berkaitan dengan apa yang saya akan jelaskan berikutnya ya. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa dengan adanya masa liberal maka kebutuhan akan pegawai rendahan itu tinggi. Maka kemudian nantinya akan dibuka sekolah-sekolah seperti HIS, kemudian Stovia, Ospia, dan lain sebagainya. Dan ini membuka jalan lahirnya priai kelas rendah yang kemudian nanti membuka jalan dari yang namanya Pergerakan Nasional Indonesia. Kurang lebih begitu ya. Baik, ini apa yang Anda jelaskan tadi dalam diskusi itu sudah betul. Ini dampaknya adik-adik sekalian. Bagi Belanda muncul yang namanya kaum borjuis, orang yang sangat kaya dengan uang yang berlimpah ruah. Sedangkan bagi orang Indonesia muncul yang namanya kelas buruh. Jadi kita ini kenal kelas buruh nanti 1830. Jadi ada yang namanya buruh, dia diupah dengan rendah. Sedangkan orang Belanda ini menikmati kekayaannya. Berikutnya, ini adik-adik sekalian ada tadi yang menyebut juga candu. Ini adalah candu adik-adik. Candu ini adalah hari ini yang Anda kenal sebagai kokain, narkoba. Jadi orang pribumi itu menghisap narkoba masa itu. Ini adalah usaha pembodohan, menghabiskan uang milik orang pribumi supaya tidak mau merdeka, kurang lebih begitu. Sedangkan hutan itu ditebangi untuk membuka yang namanya tanaman-tanaman ekspor seperti nilam, ya, nilam, kemudian membuka ekspor untuk teh, kopi, kina, dan lain sebagainya. Berbagai hal kemudian dijadikan sebagai yang namanya lahan perkebunan dan pertanian. Berikutnya, transportasi dibangun oleh Belanda, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan akses, ya, akses terhadap tanaman-tanaman. Jadi hasil panen diangkut dengan yang namanya kereta api, bukan masyarakat yang diuntungkan di sini adik-adik. Sedangkan ini tadi juga disebutkan adanya seks bebas. Ini foto salah satu dari arsip. Ini adalah orang-orang yang menunggu pelanggan. Jadi ini orang-orang yang menunggu pelanggan di masa Belanda, dia menunggu, dan ini lihat tulisannya adik-adik. Tulisan Tionghoa, ini yang disebut dengan rumah pak-pak.
Jadi rumah ini adalah rumah bordil, di mana ditempati untuk seks bebas dan candu. Jadi orang Indonesia ditanamkan hal-hal tersebut di dalam kepalanya. Ya. Berikutnya, ini adalah proses pembangunan dam. Yang sekarang hari ini Prabowo mau membangun dam sepanjang dari Jakarta sampai di Banyuwangi ya. Dam-dam air itu untuk agar apa? Pulau Jawa tidak tenggelam. Belanda sudah melakukannya sejak lama. Dari mana? Hasil tanam paksa dan liberalisme. Dia bangun sampai hari ini. Dam-dam ini adik-adik menahan Belanda dari yang namanya kebanjiran air laut. Padahal wilayahnya itu lebih rendah dibandingkan wilayah daratannya itu rendah sekali. Sedangkan lautannya itu lebih tinggi adik-adik sekalian. Tapi tidak tenggelam. Sedangkan berikutnya ini ada namanya uang kebun. Uang kebun di Delhi, perkebunan Delhi, Sumatera. Jadi uang kebun ini adalah uang yang hanya bisa dibelanjakan di wilayah perkebunan itu. Kalau kamu keluar, tidak bisa. Akhirnya kenapa? Orang mau tidak mau harus hidup di situ, tidak bisa lari dari pekerjaannya sebagai buruh. Karena uangnya tidak laku di luar. Inilah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk membodohi orang-orang pribumi pada saat itu. Ya. Berikutnya evaluasi. Silakan adik-adik sekalian evaluasi. Silakan di-scan atau bisa adik-adik atau bisa silakan dicek di www.kahoot.it. Bisa? Tulis namanya sesuai nama panggilannya masing-masing ya. Kita mulai saja. Waktunya 20 detik per soal ya. Silakan dipencet sesuai dengan gambar yang ada di situ ya. Jadi kalau segitiga silakan pilih segitiga, kalau lingkaran silakan pilih lingkaran. Oke, ada 2 orang yang benar. Kita lihat hasilnya ya adik-adik sekalian. Podiumnya juara 3 Sabtu. Juara kedua Rizfal Husain. Juara pertama ya, beri aplaus dulu. Oke. Baik. Berarti adik-adik sudah paham semua ya terkait dengan liberalisme di Hindia Belanda. Selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi, yaitu mengenai ekonomi liberal di Hindia Belanda. Sejak diberlakukannya ekonomi liberal pada tahun 1870, masyarakat pribumi Hindia Belanda mengalami kemunduran sosial dan ekonomi. Tanah-tanah mereka disewa oleh pengusaha asing, sementara mereka terpinggirkan sebagai buruh murah. Monetisasi ekonomi menimbulkan ketergantungan pada uang, memicu utang, kriminalitas, dan krisis moral. Keuntungan hanya dinikmati oleh borjuis asing dan elit lokal, sedangkan rakyat tetap miskin dan tereksploitasi. Baik, terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu. Terakhir adik-adik sekalian, seperti biasa saya berikan tugas ya. Silakan dicatat masing-masing. Tugasnya adalah review artikel yang berkaitan dengan masa liberal di Hindia Belanda. Silakan review, cukup 1 halaman, silakan diketik, kemudian aturannya Times New Roman, huruf 12, spasi 1,5, margin 4433. Baik, masih ada yang bertanya? Sudah tidak ada ya? Terima kasih atas kehadirannya hari ini adik-adik sekalian. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan politik etis. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya.